sangat apa ya, sangat worth it begitu. Karena yang belum tahu bahwa ternyata ada pengganti skripsi ini sangat sangat mudah gitu. Tidak memakan biaya yang sangat banyak, kemudian tidak tidak menghambur-hamburkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kawasara, selamat datang kembali di Kawasara Talk, kajian lokal seluas Nusantara. Nah, di episode Kawasara Talk sebelumnya kita sudah membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa, yaitu kebijakan Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai peluang untuk mahasiswa menyelesaikan studinya tanpa skripsi melalui skema tugas akhir mengganti. Tapi tentu muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah kebijakan ini benar-benar bisa dijalankan oleh mahasiswa? Apakah ini hanya menarik di atas kertas saja? Atau apakah sudah ada yang benar-benar melakukannya secara langsung nih? Nah, di episode Kalau Saratal kali ini kita akan membahas sisi yang lebih nyata dan personal. Karena hari ini kita menghadirkan alumni Universitas Muhammadiyah Kendari yang berhasil menyelesaikan studinya dalam 3,2 tahun dan menariknya tanpa menempuh jalur skripsi konvensional nih. Nah, kita akan kupas bersama-sama bagaimana prosesnya dari awal, bentuk tugas akhir apa yang ditempuhnya, tantangan apa yang dihadapi, dan juga strategi apa yang dilakukan agar bisa cepat selesai nih. Jadi kalau di episode kalau Saratak sebelumnya kita membahas tentang kebijakannya, di episode kali ini kita akan membahas proses atau bukti nyatanya. Nah, buat teman-teman mahasiswa semua, terutama yang sedang merancang tugas akhir atau ingin lulus tepat waktu, bahkan lebih cepat, episode ini penting banget untuk kalian semua nonton sampai selesai. Karena mungkin dari cerita ini, kamu bisa menemukan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan ini. Nah, saya Vinky, dan ini dia Kalau Sarata. Saya ingin penonton mengenal terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diperkenalkan kepada penonton semua nama kakak siapa, asal program studi, dan angkatan berapa? Oke. Selamat siang semua. Halo. Nama saya Ahmad Baikuni. Saya mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan angkatannya tahun 2022 gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tuh baru banget kita wisuda. Baru banget. Kalau boleh tahu aktivitas kakak sekarang itu apa? Cari beasiswa. Jadi kita ini scholarship hunter gitu. Jadi masih berjuang di tahap itu. Nah, Kak, apakah betul kakak itu lulus dalam 3,2 tahun tanpa skripsi? Nah, waktu pertama kali orang-orang mendengar tentang ini tuh respon mereka atau reaksi mereka itu seperti apa? Iya benar banget. Saya lulus itu tanpa skripsi sama sekali. Jadi melalui skema artikel jurnal. Untuk tanggapan orang lain itu saya nggak tahu. Saya cuma taunya pada saat itu. Saya tahu itu SK dikeluarkan tahun 2024 gitu. Itu kemudian dikirimkan melalui salah satu dosen di Universitas Muhammad Kendari, dosen FKIP. Dia kirimkan ini nih bisa ternyata tanpa skripsi. Saat itu saya masih semester 6. Nah, kebetulan saya kan sering nulis buku, kemudian nulis esai di Telegram dan lain sebagainya. Dan menginisiatif sendiri untuk nulis artikel jurnal. Nah, kebetulan pada saat itu juga saya ikut program kreativitas mahasiswa PKM RSA, Riset Sosial Humaniora, dan luaran daripada PKM ini kan ada banyak tuh. Ada artikel jurnal, ada media sosial. Nah, saya ambil ini artikel jurnalnya, saya bagi dua lagi. Jadi ada satu luaran inisiatif yang saya ganti untuk skripsi, kemudian ada yang luaran wajibnya untuk ke Kemdikti Saintek gitu. Nah, itu backgroundnya ya. Oke, baik Kak. Kalau misalnya Kak, bisa dijelaskan dalam satu kalimat jalur kelulusan yang Kakak tempuh itu seperti apa? Ya, kalau satu kalimat ya. Ya.
Bukan satu kata, satu kalimat. Oke. Jalurnya itu artikel jurnal. Nah, kalau kita di UMK itu kalau semester S1 sarjana itu minimalnya harus bereputasi Sinta 4. Nah, untuk S2 itu saya baca kemarin Sinta 2. Nah, kebetulan alhamdulillah qadarullah saya pakai jurnal Sinta 1 gitu. Dan alhamdulillah memenuhi beberapa persyaratan sehingga terkonversilah dari artikel menjadi konversi skripsi gitu. Baik, Kak. Nah, kalau kita untuk sekarang nih, kalau misalnya kita melihat ke belakang, nah hal apa yang paling Kakak syukuri selama perjalanan kuliah Kakak? Yang saya syukuri ya, pertama tentunya kedua orang tua, alhamdulillah masih diberi kesehatan dan juga keluarga, tante, om, sepupu, kemudian adik-adik dan kakek nenek, opa oma. Saya syukur sekali karena beliau masih ada sampai di tahap akhir saya juga. Dan teman-teman yang selalu support, apalagi dosen-dosen di UM Kendari ini sangat suportif sekali ya. Sangat membantu membimbing mahasiswanya untuk terus punya mindset yang growth dan juga punya perkembangan yang sangat aktif sehingga saya berpikir gini, UM Kendari ini salah satu kampus yang terbaik di Sulawesi Tenggara gitu. Baik. Nah, Kak, kalau boleh tahu, kapan sih pertama kali Kakak mengetahui tentang jalur penyelesaian studi selain skripsi ini? Maksudnya kapan ya? Ya, kapan pertama kali mengetahui kalau ada jalur selain skripsi? Itu tahun 2004. Tahun 2004. Apa yang membuat Kakak tertarik untuk mengambil jalur ini? Yang tertarik ya pertama ya dari segi finansial terutama itu lebih worth it untuk kita sebagai mahasiswa. Apalagi kita ini suka makan ayam geprek begitu. Bukan ayam KFC, jadi sangat worth it lah di dompet kita masing-masing. Karena gini teman-teman, kalau kita pakai jalur skripsi, pertama kita harus melalui tahap proposal dulu, hasil dulu, kemudian skripsi. Dan itu memakan anggaran yang sangat banyak. Nah, sementara artikel, jurnal itu cuma satu doang. Hanya biaya publishnya, biaya author fee-nya untuk di jurnal. Kemudian paling untuk biaya sidang saja. Jadi sekitar 2 saja kita harus bayar. Nah, itu yang sangat tertarik. Wah, kalau ada yang murah kenapa enggak gitu. Baik, baik. Jadi, apakah keputusan ini tuh sudah Kakak rencanakan sejak awal kuliah atau muncul pas di pertengahan kuliah? Ya, jadi pas saya kuliah itu saya tidak tahu ngeblank begitu. Masih maba toh. Iya. Jadi kita ngeblank dan selama progres di perkuliahan kita tahu oh ternyata ada dinamika seperti ini loh. Ternyata kehidupan kuliah ini seperti ini loh. Jadi saya tahunya itu pada saat saya kuliah. Oke, gini Kak, apakah pas ambil jalur ini tuh, Kakak sempat ragu atau tidak? Ragu. Iya, sempat ragu. Karena pada saat itu saya agak kesulitan untuk di SK kan untuk pengganti skripsi. Saya sempat berkali-kali ketemu pejabat kampus. Ada WR1 saya sering komunikasi sama beliau, ada juga biro akademik dan terutama dekan dan kaprodi. Jadi saya sebelum punya SK konversi itu terlebih dahulu saya konsultasikan dan itu yang buat saya ragu awalnya, oh kayaknya nggak bisa ini deh. Tetap walaupun kita punya artikel jurnal kayaknya harus skripsi deh. Tapi ternyata tidak guys. Alhamdulillah karena dosen-dosen kita dan juga birokrat-birokrat kampus kita ini sangat baik. Para petinggi-petinggi kampus ini itu memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk ambil jalur selain skripsi. Bisa artikel jurnal, bisa juga prototype dan lain sebagainya, bisa juga magang ya. Bisa juga magang dan itu sangat memudahkan kita sebagai mahasiswa. Baik Kak. Jadi, apakah ada dosen, teman-teman atau mungkin lingkungan yang mendorong Kakak untuk memilih jalur tersebut? Tentunya ada. Dan kayaknya perlu saya sebut, enggak perlu ya? Eh, Kayaknya di belakang layar lah itu. Oke, baik.
Menurut Kakak pada saat mengambil jalur ini tuh, apakah ini terlihat sebagai peluang, tantangan, atau justru risiko? Saya anggapnya sebagai peluang karena untuk kita mahasiswa ini kita belum melihat ini sisi view-nya ini gimana tuh. Apakah kita menganggapnya sebagai ancaman, tantangan atau gimana? Karena kalau saya lihat konversi ini sangat memudahkan kita bagi mahasiswa. Apalagi anak FAI, anak FK, anak hukum, anak teknik, kemudian apalagi FEBI. Ini yang belum tahu bahwa ternyata ada pengganti skripsi ini sangat sangat mudah gitu. Dan apa ya? Saya anggapnya sebagai peluang. Coba lihat peluang itu. Kalau ada peluang ya, kalau ada kesempatan ya kita ambil gitu. Itu aja sih. Oke, baik Kak. Sekarang kita masuk ke part yang paling tunggu-tunggu nih. Apa tuh? Kalau kemarin kan kita bicara soal kebijakan, sekarang Oke. kita bahas tentang praktik nyatanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu bentuk tugas akhir pengganti skripsi yang Kakak tempuh waktu itu apa sih? Saya ya sudah saya katakan tadi artikel jurnal ya. Kebetulan saya terbitkannya itu di jurnal Edureligia volume 9. Jadi pada saat itu sedikit ceritanya. Pada saat itu saya saya submit itu masih bereputasi Sinta 3. Kemudian melalui proses-proses review, under review, kemudian sama reviewernya juga mengabarkan bahwa oh ternyata sudah naik akreditasi nih Sinta 1. Makanya pada saat review itu agak sulit. Dan saya submitnya itu di tahun 2024, di akhir tahun 2024 dan baru publish itu di 2025 Juni. Jadi selama 6 bulan prosesnya itu sangat memakan waktu ya. Mungkin itu tadi karena akreditasinya mungkin agak ditambah, makanya agak sulit pada saat masuknya itu. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua nih, awal sekali langkah pertama yang Kakak lakukan setelah memutuskan mengambil jalur ini. Langkah pertama, Iya. langkah pertama saya ya komunikasi ke dekan Fakultas Agama Islam dan juga ke Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya komunikasikan gimana artikel saya ini bisa dikonversi jadi skripsi. Itu pertama. Second, yang kedua, bagaimana artikel ini itu bisa disidangkan, bisa diuji. Karena kalau nggak diuji, ya kayak kata Socrates gini, an unexamined life is not worth living. Kehidupan yang tak diuji itu tak layak untuk hidup. Jadi bagaimana artikel ini tidak hanya sebatas artikel, tapi juga ada diuji loh, bahwa ternyata ini benar-benar diteliti, benar-benar kita melakukan riset gitu, benar-benar juga kita tulis sendiri tanpa joki sama sekali. Nah itu kemudian langkah pertama yang saya lakukan pada saat itu. Baik, Kak. Nah, untuk syarat administratif atau akademik apa saja sih yang harus dipenuhi? Maksudnya ini apa nih? Syarat apa nih? Yang harus dipenuhi dalam mengambil jalur ini? Mungkin ada? Oke, kalau kita lihat berdasarkan SK konversi skripsi di tahun 2024, kalau kemarin saya sempat dengar kata WR1 itu udah ada 2026 ya, SK 2026 sudah direvisi. Tapi kalau di 2024 itu syarat pertama kalau kita ambil jalur artikel jurnal itu kita sebagai mahasiswa itu harus first author, harus penulis pertama. Itu yang pertama. Kedua, menyertakan dosen itu sebagai korespondennya. Jadi kalau lebih bagus sebenarnya kita juga sebagai koresponden kan kita yang tulis pertama. Jadi harus ada 2 dosen pembimbing yang di belakang nama kita. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu ya kalau S1 Sinta 4 minimal, yang S2 Sinta 2. Nah, itu beberapa syarat dan ada tambahan bisa teman-teman cek di SK konversi skripsi yang terbaru 2026 itu ada tuh nantinya. Oke. Nah, berarti Kak ada pembimbing atau dosen yang mendampingi secara khusus? Ya benar banget. Baik. Nah, terus kalau dalam proses pengerjaannya ini bagian apa yang paling menyita tenaga? Ini. Jadi saya cerita lagi nih. Pada saat itu kan saya terbitkan di jurnal ini mewajibkan dia harus berbahasa Inggris. Nah, sementara
skill writing saya itu sangat rendah. Makanya pada saat saya kemudian analisis hasil, kan udah hasil ini kita udah masuk pembahasan, terkendala sekali, itu lama sekali. Makanya saya sempat bimbingan sama Mam Tri Indah Rusli SPD MPD. Beliau membantu saya untuk terjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris, convert ke bahasa Inggris. Baik. Kebetulan dia nyaranin gitu. Gimana kalau pakai aplikasi DeepL, bagus juga itu. Kemudian saya pakai, cuman kayaknya agak keliru grammarnya. Jadi beliau yang sangat membimbing pada saat ubah ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, itu kendala sangat besar kemarin. Kemudian kendalanya kemarin karena kan ini hasil PKM ya, hasil riset sosial humaniora program kreativitas mahasiswa. Itu kemarin banyak problematika yang kemudian kita coba pecah sama-sama sama tim. Kita coba selesaikan sama-sama, kita audiensi dan segala macam. Itu juga yang menjadi kendala gitu pada saat itu. Baik, Kak. Nah, dalam prosesnya ini apakah ada target atau strategi tertentu yang Kakak buat sendiri untuk bisa selesai dengan cepat? Target ya? Target kayaknya enggak ada deh. Baik. Targetnya enggak ada. Oke. Berapa lama sih proses dari mulai menyiapkan tugas akhir pengganti sampai dinyatakan memenuhi syarat kelulusan? Saya dinyatakan itu lulus itu gini. Saya sidang itu di bulan November 2025. Dinyatakan punya SK resmi itu di November. Dan selama sudah publish di Juni sampai November, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 4 bulanan itu menunggu kepastian begitu. Itu menunggu kepastian memang bukan main-mainnya itu Pak. Jadi menunggu itu sesuatu hal yang sangat berat, makanya jangan menunggu ya. Usahakan itu kalau ada peluang langsung ambil begitu. Kalau ada kesempatan langsung tangkap begitu. Nah, oke Kak. Apakah ada hambatan selama proses yang membuat jalur ini tuh hampir terlambat atau gagal? Hambatan. Saudara tadi yang saya cerita tadi. Banyak sekali hambatan tadi. Oke. Kalau dibandingkan dengan skripsi biasa nih Kak, menurut Kakak beban kerjanya itu lebih ringan, setara, atau justru lebih berat nih? Nah, jadi kalau begini teman-teman, skripsi itu minimal 20 minimal ya. Kalau di teknik itu 20 lembar, kemudian kalau di yang humaniora itu sekitar 50 lembar. Banyak sekali, tebal sekali begini. Bayangkan ini buku tuh ada 4 ini buku bertumpuk. Nah, sementara jalur artikel jurnal yang saya pakai itu cuma 7 lembar saja. Itu tipis sekali begini. Itu artikel tipis sekali 7 lembar. Dan itu sangat worth it begitu ya. Pertama, dia meminimalisir uang untuk beli kertas, untuk print. Kemudian kita nggak usah lagi, kalau kita bimbingan lagi sama dosen, kita dicoret-coret ini toh, kita dicoret-coret. Ini nggak usah Pak, karena yang uji ini ada reviewer dari jurnal, dari pihak jurnal. Jadi ada pihak eksternal yang melihat, ini dia punya pendahuluan begini, dia punya metode penelitian kerangka begini, hasilnya begini, pembahasannya begini. Dan sangat sangat worth it begitu. Karena tidak memakan biaya yang sangat banyak, kemudian tidak menghambur-hamburkan uang, menghamburkan kertas. Apalagi itu kalau kertas, bayangkan itu. Kita berpikir begini, itu kertas kan dibuat dari kayu kan, pohon kan. Itu bayangkan itu berapa pohon yang ditumbangkan. Tuh. Cuman karena skripsi, bayangkan itu skripsi, padahal kita ini di era digital gitu. Mending itu dosen tuh. Ini kritik juga untuk dosen. Itu dosen maunya kalau ada revisian itu ditandai saya lewat Word, PDF. Jadi enggak usah mahasiswa ini keluarkan lagi anggaran untuk beli kertas gitu. Nah, itu kemudian yang sangat penting juga, urgent yang harus kita lihat secara sosial ya. Nah, itu gitu. Oke, baik. Nah, ada nggak momen yang paling Kakak ingat selama proses menuju kelulusan ini? Yang saya ingat ya, banyak sekali.
karena saya kuliah ini agak banyak masalah saya hadapi. Ya ini kemudian memunculkan skill saya untuk problem solve-nya gimana gitu. Saya aktif di organisasi IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian aktif juga di UKM Pers, pernah juga masuk di BEM. Dan selama studi saya juga sering ikut event lomba MTQ, MHQ, dan kemarin juga sempat ikut international conference yang dimana saya agak kesulitan untuk bagi waktu. Jadi itu tadi yang paling saya ingat memorable di selama studi saya itu gimana manage waktu ini. Karena kan kita ini bukan robot ya, bukan AI ya. Kita ini manusia, Pak. Punya capek, saya sering sakitan juga, saya sering masuk rumah sakit. Dan itu yang saya paling ingat, Pak. Paling saya ingat selama kuliah. Ya, baik, Kak. Nah, dari cerita tentang proses tadi, pastinya kita semua penasaran nih. Bagaimana sih bisa seseorang itu lulus tepat waktu 3,2 tahun nih? Nah, Oke. kalau kita rangkum, apa 3 strategi terbesar yang membuat Kakak bisa lulus 3,2 tahun nih? 3 strategi ya. Iya. Ini enggak usah ditentukan begitu, nanti kita ngalir saya. Oke. Pertama ini kayak teman-teman. Pertama, kita ini kan tahu kita punya capacity itu gimana. Kita punya kemampuan gimana. Gimana kita baca itu. Kita analisis SWOT lah. Oh, kita punya potensial di segi ini. Kita manfaatkan dari segi itu. Kedua, kita lihat bahwa kita punya tujuan, kita punya objective oriented principle, kita punya prinsip yang bagaimana kita dapat ini hasilnya gitu. Kita juga berpolitik, anggaplah kita politik ini ada hasilnya. Oh, saya ingin wisuda tepat waktu. Saya ingin gimana selama studi ini saya tidak sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun enggak. Jadi kita petakan memang mulai dari semester 3, semester 4. Oh, kayaknya nanti semester 5 saya sudah konversi ini mata kuliah ini loh. Saya harus ganti mata kuliah ini supaya nanti semester 7 saya tidak usah kuliah lagi gitu. Jadi kita sudah petakan memang. Nah, yang ketiga mungkin strateginya apa ya? Kita sudah baca hal itu tadi. Kita sudah baca bagaimana pedoman kampus, aturan kampus. Jadi kita manfaatkan itu, kita implementasikan semua peraturan itu. Gimana kita bisa lihat nih rondonnya kita. Oh, kalau semester 6 kita nanti akan begini, kita ambil mata kuliah ini. Dan alangkah baiknya, ini tips ya. Ini works juga untuk saya. Kalau misalnya saya semester 2, saya ambil semester 4. Jadi misalnya kayak ada mata kuliah yang masih SKS yang masih ada, kita ambil di semester 4, semester atas. Jadi itu memudahkan kita nanti untuk lulus tepat waktu gitu. Mungkin itu tadi 3 tips ya. 3 tips. Kan 3 tips ya? Iya. Oke, baik, Kak. Nah, seperti yang Kakak ceritakan tadi kan Kakak itu banyak mengikuti organisasi. Nah, jadi bagaimana sih cara Kakak itu menjaga nilai, tugas, dan ritme kuliah itu supaya tidak menumpuk? Apa tadi menjaga nilai, Nilai, tugas, dan ritme tugas, kuliah. ritme kuliah. Oke, saya jawab ritme kuliah dulu. Oke. Iya, kita manage waktu. Kalau kita tahu hari ini, bahkan saya punya notes di WA. Saya nggak pakai notes di HP. Jadi di WA kan bisa tuh kita chat pribadi diri kita sendiri kan. Jadi tanggal 1 sekian saya begini. Jadi dalam 1 bulan ke depan, 1 bulan ke depan saya sudah petakan. Oh, tanggal ini saya akan begini, begini, begini. Kemudian untuk menjaga nilai, ini for your information juga. Nilai saya itu banyak yang E, banyak yang C, banyak yang D. Saya konversi itu. Jadi nilai saya itu tidak bagus semuanya, tidak A, tidak. Ada juga yang E loh, banyak. Itu yang saya konversi dari saya ikut program kreativitas mahasiswa, saya ikut kampus mengajar, bahkan kemarin saya ikut Future Leaders Camp yang anunya Kemendikti. Itu saya konversi juga. Jadi bagaimana kita pintar-pintar saja ini dalam memanfaatkan regulasi gitu. Oh, kalau ada regulasi seperti ini, ada peraturan seperti ini, itu kita harus tahu, kita manfaatkan. Karena kan kalau kita lihat, oh kalau bahaya kita ini, hancur juga kita Pak, nggak bisa lulus. Kan syarat lulus itu
apa minimal apa ya, C ya, D kan. Jadi kita harus tahu, oh kalau ada nilai saya yang jelek, itu saya konversi gitu. Oke. Nah, menurut kakak nih, pentingnya komunikasi dengan dosen itu seberapa penting dalam mempercepat studi? Sangat penting guys, sangat penting. Oh kalau tidak komunikasi Pak, hancur. Pokoknya itu kalau tidak komunikasi sama dosen itu, sama apalagi dekan, kaprodi, boh agak terhambat orang punya kuliah. Karena kita tidak tahu bagaimana regulasi tadi, kita tidak tahu peraturan itu tadi, kita tidak tahu bagaimana kebijakan fakultas itu beda-beda loh. Kebijakan prodi itu beda-beda. Misalnya kayak contoh, saya kemarin untuk sidang. Oh ternyata di FK begini, di FAI begini. Bahkan saya cerita juga di teknik begini. Jadi masing-masing prodi itu beda. Dan itu pentingnya komunikasi yang menjadi urgent di situ. Jadi tanpa komunikasi semuanya tuh menjadi terhambat guys. Gitu. Oke. Nah, menurut kakak, apakah ada kebiasaan yang menurut kakak itu biasa saja, tapi ternyata mempercepat proses kelulusan? Apa ya kebiasaan ya? Iya, kebiasaan. Habitsnya, habit. Gini teman-teman, saya tuh punya kebiasaan gini. Kalau saya capek, saya tidur. Ini works juga supaya kita tidak overthinking, kita tidak punya pikiran yang terlalu pusing begitu, ribet. Jadi kalau capek, sudah pusing, misalnya sudah baca buku, sudah apa, sudah kerja misalnya kita pagi, contoh nih, pagi kuliah terus sore organisasi, kemudian malam rapat lah segala macam kan. Tidur saya langsung tidur. Karena penting itu. Karena kita kan manusia toh. Iya, benar kak. Dan itu works, teman-teman. Harus kita tidur. Jadi jangan paksakan ya. Apalagi nih, ada kemarin saya lihat berita tuh, ada yang viral. Dia tulis skripsi, meninggal teman-teman. Karena begadang. Bayangan. Karena begadang. Saya juga sering begadang, tapi enggak begadang berhari-hari begitu. Nah, kak, apa ada yang kakak lakukan itu lebih awal dibanding teman-teman kakak? Iya, benar. Ada. Saya alhamdulillah kemarin pertama yang sidang artikel atau skripsi di fakultas, dan itu kemudian yang jadi gini, saya kan 2025 November sidang kan. Kemudian teman-teman saya yang lain itu di bulan-bulan 5, bulan-bulan 6 tahun 2026 baru melaksanakan ujian hasil, ujian proposal. Dan saran juga teman-teman yang masih baru, masih maba, petakan memang. Jadi di semester 6 kalian harus punya syarat untuk pengganti skripsi supaya begini. Kalian lagi tidak usah pusing di semester 7, semester 8 enggak usah. Karena lebih cepat, lebih baik gitu. Oke. Nah, kak, kalau misal nih ada mahasiswa semester awal yang ingin mengikuti jejak kakak nih, mungkin bisa dikasih tahu kepada mereka semua apa yang harus mereka bangun dari sekarang. Oke. Pertama, kalian itu atau kita ini yang masih maba, yang masih semester 1, semester 3, semester berapa? 24 sekarang ya? 24. Iya. Semester 2, semester 4. Pertama, kalian kuliah baik-baik. Misalnya nih, yang sudah dibiayai sama orang tuanya, yang tidak pakai beasiswa atau yang dibiayai sama orang tuanya, apalagi orang tuanya jauh, merantau gitu kan. Kuliah baik-baik saja. Kalau ada tugas dari dosen kerjakan. Karena nilai dari dosen itu penting untuk syarat kelulusan teman-teman. Karena kalau nilainya jelek, agak sulit juga untuk lulus. Kemudian yang kedua, kalian coba aktifkan relasi kemana saja. Bisa melalui organisasi, bisa juga pakai cara-cara di kelas saja, bisa juga relasi dengan dosen. Intinya relasi lah di komunitas-komunitas kalian di luar eksternal kampus. Intinya masuk salah satu organisasi saja, mau di HMPS, terserah. Yang ketiga, saran nih yang untuk bagi maba. Kalau ada program-program dari kementerian, program-program kampus, magang dan segala macam, itu manfaatkan.
Karena itu penting loh. Bisa kalian konversi atau minimal tidak gitu. Apalagi magang nih, kalian dapat uang lah dari situ gitu. Contoh saya kemarin ikut kampus mengajar. Kampus mengajar itu ditempatkan di Kolaka. Alhamdulillah selain dapat konversi, dapat uang juga sebagai guru kan gitu. Jadi tidak hanya kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, tidak. Kalian aktif di semua peluang-peluang yang kalian mampu gitu. Oke, baik Kak. Nah, tapi tentunya ada satu hal yang harus kita luruskan nih Kak. Apa tuh? Jangan sampai Sobat Kawasar ini menangkap bahwa tanpa skripsi itu berarti tanpa perjuangan. Oke. Nah, banyak orang yang mendengar frasa tanpa skripsi, lalu langsung menganggap itu lebih gampang. Oke. Nah, menurut kakak anggapan itu tepat atau tidak? Oke, pertama kita disclaimer dulu ya. Skripsi itu bagus, guys. Nggak selamanya kita bisa mati karena skripsi, nggak. Skripsi itu bagus. Cuman ada kekurangannya harus kita ketahui juga. Nah, apabila gini logikanya gini loh. Jika ada yang paling bagus daripada A, maka B alternatif yang paling bagus. Contoh, jika artikel adalah variabelnya gitu, alternatifnya, maka yang paling bagus adalah artikel. Jika magang, prototype. Jadi tergantung kapasitas kita masing-masing. Misal, saya suka desain, bisa pakai jalur prototype. Saya suka nulis, bisa pakai skripsi, bisa pakai artikel. Saya suka kerja, nggak suka nulis, nggak suka hal-hal yang berbau akademis, boleh magang gitu. Jadi alhamdulillahnya nih, kampus kita Universitas Muhammadiyah Kendari yang tercinta ini itu memudahkan kita bagi mahasiswa tanpa skripsi, tanpa bisa melalui magang tadi. Dan apa ya? Itu bagus, guys. Itu bagus. Oke Kak. Apa miskonsepsi terbesar yang ingin kakak luruskan soal jalur ini? Oke. Pertama, kalau kita pakai jalur artikel, menjawab tadi pertanyaan sebelumnya juga ya. Pasti berat tantangannya kita untuk artikel juga pasti berat. Pertama, revisi berkali-kali. Mungkin lebih banyak revisian artikel, apalagi misalnya kita punya terminologi yang kurang tepat bagi reviewer. Kan reviewer penilaian juga subjektif ya. Kadang-kadang langsung saya alhamdulillah masih 6 kali revisi. Kalau saya lihat di jurnal itu 6 kali revisi. Revisian pertama, revisian kedua, kemudian saya kirim lagi kembali, revisian ketiga, keempat, kelima, keenam sampai 6. Itu berat, guys. Dan apa namanya? Bagi yang sabar saja, karena waktu selama 6 bulan. Kalau kita pakai jalur fast track itu lebih cepat ya, cuman makan biaya yang sangat banyak. Jalur normal saja, guys. Normal. Yang 6 bulan, ada sampai 7 bulan, 8 bulan. Sesuai misalnya dalam satu jurnal itu kan keluarnya bisa Desember dan Juni kan gitu. Volumenya Desember dan Juni. Ada juga jurnal yang 3 kali keluar, 3 kali publish. Kalau saya kemarin Indonesia cuma 2 kali. Jadi volumenya cuma Juni sama Desember. Bayangkan teman-teman, dalam 6 bulan ini kita harus sabar. Kita harus sabar revisian. Kemudian kita harus sabar lihat itu banyak notes dari reviewer. Itu yang harus kita tahu juga, kesabaran gitu. Kan gini, kalau Allah bilang kan gini. Ya ladina musta'in sabr wassalah. Cara kita untuk meminimalisir tantangan dalam hidup kita atau masalah dalam hidup kita itu dengan sabar. Bisa sabri. Jadi memang harus sabar, guys. Nah, menurut kakak mahasiswa seperti apa yang cocok untuk mengambil jalur tugas akhir pengganti skripsi ini? Dan sebaliknya mahasiswa apa yang tidak boleh memaksakan diri untuk mengambil tugas ini? Oke, pertama saya nggak bisa nilai ya. Saya nggak bisa lihat nilai orang. Tapi gini, kita harus tahu dulu kapasitas kita. Begini, kita harus kenali diri kita dulu. Kita kan nggak bisa justifikasi orang, nilai seseorang nggak. Tapi bagaimana kita punya kapasitas diri? Oh saya punya kecenderungan ini loh. Oh peluang saya ini. Oh saya punya masalah di sini. Kayaknya saya harus hindari hal seperti ini. Jadi
eh kalau untuk saya pribadi, saya nggak bisa tahu orang, oh ini orang cocok jadi ini, cocok jadi ini, enggak. Kita harus nilai dulu. Pertama dari dia punya cara berpikir itu gimana, apakah dia orang yang thinking, dia orang yang sensing, feeling, intuiting atau gimana. Dia punya kecerdasan seperti apa. Nah, caranya juga itu bisa kita pakai tes MBTI dan segala macam. Tapi kalau pribadi saya nggak bisa menilai orang, kalian cocok ini loh, kalian cocok ini enggak. Tapi pertama, bagaimana kita kenali diri kita dulu. Saya cocok ini, saya cocok ini, saya manfaatkan ini, gitu. Oke, baik Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari Oke. ini, saya ingin meminta pesan yang paling praktis nih untuk mahasiswa yang sedang menata langkah menuju kelulusan mereka. Oke. Apa ya? Tips ya? Apa saran? Pesan. Pesan. Iya. Pesannya guys, eh Allah bilang gini, eh wa betul walidain di surah Al-Isra itu, kita taat dulu sama Tuhan kita. Kita enggak punya pikiran yang sekuler memisahkan agama dan juga realita. Jadi wa'budullah, taati dulu Allah. Jadi kita sholat dulu nih. Minimal walaupun kita tidak tepat waktu, yang penting sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu. Apalagi kita kan Muhammadiyah kan gitu. Muhammadiyah kan. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi wabil walidaini ihsana. Kita taat sama orang tua. Kalau orang tua bilang A, ya ikuti A, B. Walaupun kita sering berdinamika dengan mereka, kita sering kritik juga, kita sering debat sama mereka, diskusi. Ya ujung-ujungnya kita taat juga gitu. Apalagi ya alasan saya kuliah juga di UMK itu karena orang tua. Walaupun ada keinginan untuk kuliah di luar gitu, tapi ya kita taat orang tua saja. Jadi taat Tuhan, taat orang tua. Pesan ketiga gini, kita tahu kekurangan kita. Kita tidak boleh merasa benar gitu. Apalagi merasa paling baik daripada yang lain. Kan cuma Tuhan yang bisa menilai. Kita nggak bisa nilai orang lain nih. Toh? Misalnya saya nggak bisa nilai Kak Vinky gitu. Saya nggak bisa nilai ini dan segala macam. Jadi kita tahu nggak boleh merasa benar dengan yang lain. Dan kebanyakan mahasiswa yang saya lihat juga di UMK itu sering kritik seseorang, padahal nggak tahu dirinya bagaimana, dia tidak bercermin dulu gitu. Nah itu juga pesan bagi saya dan pesan juga untuk diri saya pribadi. Tiga ini, taat Tuhan, taat orang tua, sama tahu diri kita pribadi, nggak boleh saling menyalahkan. Baik. Nah, Kak, terima kasih untuk jawaban, wawasan, dan juga pesan yang telah disampaikan kepada kita semua hari ini. Sama-sama. Nah, untuk sahabat Kalosara, dari obrolan kita hari ini, tentunya ada satu hal penting yang kita dapat, yaitu lulus tanpa skripsi bukan berarti tanpa perjuangan. Di balik kelulusan Kak Ahmad yang 3,2 tahun itu tentunya pasti ada proses, strategi, disiplin, dan komunikasi yang baik dengan dosen. Nah, semoga cerita hari ini bisa memberikan gambaran yang luas kepada kita semua tentang jalur ini ya teman-teman. Dan kalau kalian merasa episode kali ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman, sahabat, maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa tulis komentar tentang apakah kebijakan ini sudah efektif atau belum. Nah, saya Vinky. Tunggu. Jangan lupa like, apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Pinky pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kalau Sahabat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.